di forum kita pagi hari ini. Nah, itu sekilas pengantar ya. Tadi sempat dijelaskan sama Aditya, ini saya gitu kan, biasanya dipanggil Fajar. Saya dulu ketika SMA di Kudus sebagai ketua OSIS, kebetulan di kuliahan saya juga diamanai sebagai presiden mahasiswa. Belum jadi presiden mahasiswa juga saya sebagai ketua HIPMI ya. HIPMI ini organisasi yang dia itu fokus mengembangkan bisnis gitu kan. Jadi ada pengusaha-pengusaha mahasiswa terhimpun di dalam satu organisasi namanya HIPMI. Nah, kurang lebih seperti itu. Selain berorganisasi, saya juga tertarik di bidang bisnis. Ada beberapa bisnis yang saya geluti di bidang buku. Juga pernah saya punya bisnis mie instan ya, yang dulu saya stok per box gitu kan. Satu mobil box itu saya distribusikan ke sekitar kampus itu. Itu lumayan sendiri itu. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas pagi hari ini sesuai amanah dari teman-teman panitia, yaitu adalah pemimpin ya, terutama pemimpin di dalam konteks organisasi gitu kan. Pemimpin yang kayak gimana, yang dia bisa menyelesaikan masalah yang ada gitu. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh, kita harus bahas dulu tentang hal-hal yang paling mendasar. Yang paling mendasar apa? Ya organisasi itu sendiri gitu kan, karena kita bicara konteksnya organisasi. Bicara organisasi, saya ingin memberikan ruang nih ke teman-teman semua. Ada yang mau ngasih pendapatnya atau opininya tentang organisasi itu apa sih gitu? Bisa raise hand atau bisa open mic, silahkan. Saya persilahkan. Berani? Ayo. Masih pada malu-malu mungkin, Kak. Oh, masih pada malu-malu. Oke, saya ambil satu itu ya. Siapa ya? Saya itu takut kalau yang saya tunjuk adalah dosen gitu. Semoga enggak. Di Lifta Oktavina, betul ya? Lifta Oktavina ya. Halo Dik, Lifta. Selamat pagi Dik. Ya Kak, pagi. Oke, boleh sharing dong. Menurut kamu atau pendapatmu organisasi itu apa sih itu? Kalau menurut saya pribadi, organisasi itu semacam sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Oke, betul Lifta. Nah, ini yang akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Organisasi itu setidaknya ya memiliki 3 hal itu kan. Yang pertama ya tadi yang Lifta, sekumpulan orang, tapi juga memiliki tujuan gitu, berketujuan gitu kan. Nah, ada satu hal lagi yaitu kerjasama atau koordinasi. Kalau kita melihat ada sekumpulan orang tapi nggak memiliki tujuan bersama, bisa jadi ya nongkrong-nongkrong aja, misal di warteg, di burjo, di restoran, di restoran dan lain sebagainya. Nah, tapi kita melihat ada mereka yang memiliki tujuan bersama, tapi nggak dikumpulkan dalam satu wadah organisasi. Ya, itu nggak bisa dikatakan organisasi juga. Itu sekumpulan individu yang memiliki tujuan gitu aja. Nah, di antara tadi setidaknya ada 3 hal. Yang pertama ialah sekelompok orang. Yang kedua ialah ada koordinasi di sana untuk membahas tujuan bersama ini mau dibawa kemana gitu kan. Itulah organisasi. Maka organisasi yang baik ialah yang memiliki tujuan itu. Tujuan yang kayak gimana? Tujuan yang kuat, tujuan bersama gitu kan, bukan tujuan ketuanya doang, bukan tujuan departemennya doang gitu kan, tapi tujuan bersama. Tujuan yang kayak gimana? Tujuan yang mulia, tujuan yang tentunya membawa kebaikan gitu. Tujuan yang nggak merusak siapapun, nggak merugikan siapapun, tujuan yang besar. Inilah energi, inilah esensi ya dari organisasi itu ada. Kenapa organisasi itu ada? Karena ada tujuannya. Misal nih, Hima Adminkes, tujuannya apa misalnya? Ya buat mengadvokasi ya, mengakomodir misalnya, atau mengembangkan minat bakat di mahasiswa administrasi kesehatan itu, misalnya seperti itu. Nah kalau di UNES saya komparasikan dengan saya contohkan dengan yang saya temui di UNES, Hima itu mereka ada yang menangani perihal UKT juga, ada yang advokasi serap aspirasi terkait infrastruktur, misal ada AC yang mati misalnya, atau misal ada layanan Sikatu ya, atau sistem pembelajaran yang dia itu NIM-nya nggak masuk, nggak bisa atau error dan lain sebagainya, dia lapornya ke Hima, Hima menyampaikan ke jurusan itu. Nah, itu salah satu tujuan Hima gitu kan.
yang saya temui di lingkungan saya. Nah, tujuan Hima Adminkes apa misalnya, itu teman-teman yang paling paham, bukan orang luar, bukan orang lain yang bisa mendefinisikan atau mengejawantahkan manifestasi dari tujuan Hima Adminkes itu kayak gimana. Nah, saran saya tujuan yang kuat, tujuan yang besar itu kan. Kenapa? Karena tujuan yang kuat itu, tujuan yang membuat orang lain juga tergerak gitu kan. Tujuan yang membuat orang lain juga pengen mewujudkan tujuan itu kalau bisa tercapai bersama-sama gitu kan. Nah, itulah fondasi ya dari sebuah organisasi. Nah, kenapa kita harus berorganisasi? Saya mencontohkan ada sebuah analogi. Ada kita memiliki rumah nih, rumahnya ada teras di depan rumah kita gitu kan, ada halaman rumahnya. Terus ada kotoran atau mungkin analoginya saja ada daun jatuh misalnya atau ada sampah misalnya. Nah, kita pengen membersihkan sampah-sampah tadi di depan rumah kita. Tapi kita memiliki satu lidi gitu kan, satu batang lidi gitu. Kalau kita membersihkan mungkin bisa, tapi efektif nggak gitu kan? Mungkin akan lama gitu kan. Effortnya harus banyak gitu. Nah, beda lagi kalau kita memiliki lidi-lidi tadi yang terhimpun itu kan, jadi sapu lidi misalnya, batang-batang tadi kita kumpulkan, kita himpun jadi satu, maka kalau ada sampah di depan rumah kita akan jauh lebih efisien, jauh lebih efektif, jauh lebih cepat ya dalam mencapai tujuannya apa, membersihkan sampah di depan rumah kita. Begitu pula dalam organisasi teman-teman. Dalam organisasi kita juga harus bersama-sama memiliki tujuan bersama gitu kan, agar tujuan itu tercipta. Saya menganalogikan kenapa kita harus berorganisasi, agar kita bisa melipat gandakan kekuatan kita secara eksponensial gitu kan, secara bersama-sama. Nah, ini saya ambil di riset ya, yang saya kumpulkan. Berapa di antara sebab organisasi itu kerap kali nggak efektif gitu, kerap kali nggak berjalan dengan lancar gitu. Nah, yang pertama ialah organisasi itu nggak memiliki sasaran atau tujuan yang jelas. Organisasi ini pengennya apa, jalannya mau kemana gitu kan. Nah, kerap kali yang terjadi di organisasi itu, ia menjalankan aktivitasnya berdasarkan warisan-warisan periode-periode sebelumnya. Bahkan strukturnya pun pluk sama strukturnya dari kepengurusan sebelum-sebelumnya. Nah, inilah yang menyebabkan kadang organisasi itu nggak berjalan dan nggak kerasa ya. Ini tujuannya mau kemana sih gitu. Nah, sedangkan kalau kita tengok di ilmu manajerial, saya kebetulan anak manajemen itu kan, saya jurusan manajemen konsentrasi secara spesifik di marketing ya, marketing manajemen itu kan. Nah, yang saya amati, yang juga saya temukan ya di beberapa riset, struktur itu mestinya lah yang menyesuaikan kepada tujuan gitu, kepada goal organisasi, bukan organisasi yang menyesuaikan ke struktur gitu kan. Ibaratnya pohon, tujuan itu batangnya. Nah, struktur atau departemen atau struktur divisi dan lain sebagainya itu hanya batang gitu kan, mohon maaf hanya cabang gitu kan, hanya ranting gitu, yang bisa kita potong agar batang ini tetap berdiri teguh gitu kan. Nah, itulah struktur dan tujuan ya. Nah, itu sebab yang paling sering ditemukan kenapa organisasi itu nggak efektif. Yang kedua ialah seringnya berubah tujuan organisasi itu gitu. Ini kalau di organisasi lebih sering ditemukan di organisasi bisnis ya, atau di UMKM misalnya, atau di perusahaan dan lain sebagainya. Kalau di organisasi mahasiswa saya kira cenderungnya lebih jarang, tapi nggak menutup kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Yang ketiga, kenapa organisasi itu nggak efektif? Karena bisa jadi karena rendahnya akuntabilitas, LPJ-nya nggak jelas gitu kan. Uang keluar masuknya nggak terhitung dengan rapi dan lain sebagainya. Inilah yang membuat kadang ada ketidakpercayaan anggotanya terhadap manajemen misalnya. Nah, yang keempat, rendahnya dukungan manajemen. Ketua pengen A, tapi anggotanya, manajemennya nggak pengen, pengennya ke B, karena bagi mereka itu lebih realistis. Tapi ketuanya menganggap inilah yang paling benar gitu kan, karena ia idealis seperti itu misalnya. Nah, ini ada gap yang membuat organisasi itu kerap kali nggak maksimal. Gitu.
Yang kelima pembagian peran yang nggak jelas. Misal departemen A sama departemen B kok seringkali singgungan misalnya, seringkali keras misalnya. Nah, itulah yang membuat kadang pembagian peran itu nggak jelas, kepemimpinan yang nggak efektif, kepemimpinannya yang nggak berjalan maksimal karena nggak didukung manajemen yang kuat. Yang ketujuh, prioritas tim yang rendah. Timnya dia sambil nyambi ke yang lain itu kan. Misal dia sambil kerjaan di luar atau ikut organisasi yang lainnya juga, yang membuat prioritas tim itu jadi rendah gitu kan. Jadi nggak memprioritaskan, jadi mikirnya ke yang lain-lain gitu, yang nggak ada korelasinya sama tujuan organisasi. Ini berapa yang saya temukan ya di berbagai topik dan diskusi gitu kan. Nah, ini kita bicara ke aktornya atau pelakunya. Tadi kalau kita bicara soal organisasi, maka sebagai pemimpin yang melakukan perubahan itu ialah aktornya gitu kan atau pelakunya. Ada yang mau ngasih opininya atau pendapatnya soal pemimpin itu apa? Ada yang mau? Saya tunjuk ya. Oke, coba saya yang muncul di layar saya ini siapa ya? Hadi Puspita Arum. Kok malah ketawa? Bisa open mic, Mbak Puspita Arum? Ya, Mhm. selamat pagi. Halo, pagi. Boleh dong sharing soal pemimpin itu menurut kamu, Puspita Arum, itu kayak gimana sih gitu kan? Seorang pemimpin itu bertanggung jawab pada semua anggota. Bertanggung jawab terhadap semua anggota. Ya, Oke. Terus ada lagi? eh, udah itu aja. Oke, siap. Dek Arum ya, ini betul, jawaban yang betul bertanggung jawab atas semua anggotanya, karena anggota itu juga bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, makasih ya sharing-nya ya. Coba kita bedah lebih dalam lagi soal pemimpin itu kayak gimana sih gitu kan. Nah, ini sedikit pengantar ya soal pemimpin itu. Pemimpin itu bukan keahlian ya, bukan keahlian tertentu. Misalnya kayak coding itu kan harus keahlian tertentu gitu kan. Walaupun pemimpin itu perlu apa namanya, skill yang harus diasah, perlu pengalaman yang perlu kita pupuk gitu kan. Nah, bukan pula anugerah yang tiba-tiba jatuh dari langit gitu kan. Karena pemimpin itu bisa dilatih dengan jam terbang, dengan pengalaman dan sebagainya. Memerlukan umpan balik dari yang dipimpin gitu. Apakah ketika dipimpin sama si A ada progres atau malah ada kemunduran dan lain sebagainya. Nah, perlu ada umpan balik gitu kan. Secara soft, secara halus. Nah, ini yang tadi kita bahas. Pemimpin itu apa sih gitu kan. Setidaknya ada 14 aktivitas ya. Kalau teman-teman mau definisinya secara langsung, kurang lebih 14 ini bisa mewakili gitu kan. Pemimpin itu yang kayak gimana. Kalau menurut para ahli, misal Evie Taylor atau mungkin siapa namanya, Henry Ford dan lain sebagainya, mungkin banyak gitu kan. Nah, ini mungkin yang lebih implementatif ya. Pertama ialah pemimpin itu mempengaruhi gitu kan. Nggak bisa ia jadi pemimpin kalau ia nggak memberikan pengaruh apapun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin itu ia juga merumuskan visi gitu. Ia harus tahu organisasi ini arahnya mau dibawa kemana. Jangan sampai dia nggak punya arah gitu kan. Dia nggak punya maps gitu. Karena tujuan itu harus memiliki dua hal. Yang pertama ialah ia tahu hari ini dia posisinya di mana. Yang kedua ialah ia tahu di kemudian hari ia pengen menuju kemana gitu. Maka kalau kita mau buka Google Maps, setidaknya ada dua hal ya yang perlu kita input gitu kan. Yang pertama ialah tujuan, yang kedua ialah kita harus menyalakan lokasi kita sekarang ini di mana. Kalau salah satunya nggak ada, ya mohon maaf gitu. Google Map itu akan loadingnya lama gitu kan. Kita potensi nyasarnya akan lebih tinggi dan sebagainya. Nah, yang ketiga, pemimpin itu memiliki pengaruh secara personal ya ke setiap anggotanya gitu kan. Kalau nggak ke setiap anggotanya, setidaknya ke setiap sebagian besar anggotanya.
ia dekat gitu kan, ia harus membawa gairah gitu kan. Ya setidaknya diterima sama anggota-anggotanya. Yang keempat, ia harus juga mengarahkan, juga memberikan, intervensi terhadap, organisasi itu gitu kan, menggunakan inspirasinya, menggunakan teladannya dan lain sebagainya. Dan yang kelima, berurusan dengan inovasi atau perubahan. Inilah yang kemudian membedakan sama manajemen atau yang dipimpin itu kan. Kalau yang anggotanya itu biasanya berurusan dengan hal-hal yang teknis, misal kegiatan webinar gitu kan. Terus misal, teknis Zoom ini dioperasikan kayak gimana, itu, eee, level anggota gitu. Nah, ketua atau pemimpin dia harus merencanakan dampak apa ketika anggotanya itu ikut acara ini yang, menggerakkan itu, yang membawa perubahan itu kan. Nah, itulah kerja-kerja kepemimpinan itu. Yang keenam, ia berusaha meningkatkan, atau mengembangkan anggota-anggotanya atau organisasinya lah. Nah, jadi di sini misal ada anggota-anggota yang kemudian dia dipercaya misalnya memegang A, memegang B gitu kan. Saya kira itu bentuk dari apa namanya, inisiatif buat mengembangkan anggotanya gitu. Yang ketujuh, orientasinya pada manusia. Yang kedelapan, tugasnya jangka panjang gitu kan dan seputar hal yang strategis itu. Makanya kalau ada level-level yang masalah itu enggak strategis, recehan dan lain sebagainya, bagi pemimpin yang besar gitu kan, dia kerap kali abaikan aja gitu kan. Karena itu enggak levelnya Mohon maaf kepemimpinannya. Kak Fajar, ini karena waktunya sudah Oh habis. gitu. Tinggal berapa menit Cik Aditya? Apa sudah benar-benar habis? Habis sih. Tapi kalau mau disampaikan lebih rinci lagi, saya tambahin waktu 5 menit ya Kak ya. Oke, 5 menit ya. Saya coba Ya. percepat ya. Oke, yang ke-9 pemimpin itu berkenaan seputar what and why, bukan lagi seputar when, bagaimana gitu kan. Terus, siapanya gitu. Karena mereka seputar konseptual dan hal yang sifatnya strategis. Itulah kepemimpinan, terus membangun komitmen, bahkan dia juga menyelesaikan masalah gitu. Maka kalau tema kita pada pagi hari ini ialah pemimpin itu menyelesaikan masalah, sebenarnya iya itu include gitu kan. Itu include kenapa ia ditunjuk menjadi pemimpin, berarti ia harus menyelesaikan masalah pula gitu kan. Ini linear gitu. Lanjut saya percepat coba. Nah, ini problem solving. Nah, di dalam hidup tadi seperti yang disampaikan sama Bu, eee, Kaproti ya, bahwa setiap aktivitas itu atau setiap hidup kita itu nggak pernah lepas dari yang namanya masalah gitu kan. Karena masalah itu hadir dan, selalu ada bagi mereka yang bergerak, bagi mereka yang hidup gitu kan. Kalau teman-teman pengen nggak punya masalah ya mohon maaf gitu kan, teman-teman nggak usah gerak aja, teman-teman nggak usah, aktivitas aja gitu kan, maka nggak ada masalah gitu kan. Nah, karena kita masih hidup, kita harus beraktivitas, maka masalah itu selalu menyertai kita yang, selalu berkembang gitu kan. Maka masalah yang paling baik itu kayak gimana? Masalah yang dikelola gitu, masalah yang, dirumuskan solusinya itu apa. Nah, kemudian ini mindset dalam menghadapi masalah jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Kalau bisa database gitu kan, atau data berdasarkan data lah. Jangan hanya katanya siapa gitu kan, karena katanya siapa ini yang membuat organisasi itu kerap kali hancur misalnya, atau nggak berjalan dengan baik gitu. Nah, lanjut saya percepat. Ini problem solving yang ini nggak hanya skill yang harus dimiliki oleh pemimpin, setiap anggotanya pun juga harus memiliki itu gitu kan. Karena hari ini kita udah nggak zamannya lagi pemimpin itu Superman gitu, tapi super team gitu kan. Nah, maka kalau bicara soal tema ini, gimana menyelesaikan masalah secara organisasi, maka harus diselesaikan pula masalah organisasi itu secara organisasi gitu kan, bukan secara individu ketuanya saja. Kenapa kayak gitu? Karena yang akan menanggung risikonya ialah organisasi itu semuanya gitu. Kalau hanya diselesaikan sama ketuanya, maka kita nggak akan pernah tahu sejauh apa anggotanya nggak siap gitu, atau sejauh apa anggotanya siap gitu kan. Nah ini deh yang kemudian, perlu kita sampaikan itu, agar masalah di dalam organisasi ini diselesaikan secara bersama-sama. Nah ini, semoga waktu 2 menit cukup ya, 6 hal dasar, yang penting ya, yang harus kita kalau kita sebagai pemimpin
Yang pertama ialah kita harus apresiasi individu, tapi juga apresiasi pula tim gitu. Kalau kita apresiasi individu, ini sebagai bentuk kita memberdayakan, iya gitu kan, membuat dia nggak pengangguran di organisasinya, tapi terpercayakan gitu kan. Tapi kita jangan lupa mengapresiasi tim. Tim ini juga bergerak secara kolektif, secara organisasi gitu kan, agar nggak ada kecemburuan sosial juga di dalam organisasi. Nah, yang kedua ialah ada kalanya kita harus mensupport, memberikan bantalan gitu kan, memberikan ketenangan kepada anggota kita. Setiap apapun masalah, ada aku kok sebagai support gitu kan. Nah, tapi juga ada kalanya kita harus men-challenge gitu kan. Jangan sampai dia nyaman-nyaman saja karena disupport sama ketuanya, tapi ia lupa untuk berkembang gitu, untuk men-challenge, untuk mencari tantangan. Yang ketiga, kita juga harus menghidupkan eksperimen ya di dalam organisasi kita gitu kan. Misal ada acara webinar ini gitu. Eksperimennya pas rapat-rapat gitu kan. Mau kita kemas kayak gimana webinarnya dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai eksperimen itu kita melupakan juga hasil dari kinerja gitu kan. Atau result-nya apa? Result-nya, output-nya gitu. Output-nya harus ada hasilnya, harus ada bentuknya yang ternilai gitu kan. Kemudian yang keempat, di dalam organisasi juga perlu kita biasakan agar anggota itu menjalani dulu gitu kan. Tapi habis menjalani juga planning gitu. Jangan sampai anggota-anggota itu ngerasa terkekang, ngerasa terhalang, nggak bisa berekspresi, nggak bisa berkreasi dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, yang kelima mohon maaf, tunjukkan kesabaran itu. Ketua itu kerap kali sabar gitu kan melihat banyak anggotanya yang dia itu nggak maksimal misalnya. Tapi juga sampaikan juga kalau ada hal yang urgent gitu kan, agar organisasi ini seimbang gitu, agar dia nggak apa namanya, males-malesan atau mungkin minimalis, standar banget gitu kan. Tapi dia juga paham itu, kalau acara ini misal kita mau bikin acara, itu urgensinya kayak gimana gitu kan. Yang terakhir ialah di dalam organisasi yang perlu kita perhatikan ialah dorong pula inisiatif gitu kan, dari bottom to up gitu kan. Tapi juga ada kalanya kita intervensi dari ketua ke anggotanya gitu kan, top down gitu. Nah, kenapa ini perlu dilakukan agar organisasi ini berjalan gitu kan. Nah, inilah yang 6 hal yang harus kita sering kalibrasi ya, ibarat main gitar, kalau kita lupa mengkalibrasi, ritme dan nadanya mungkin nggak akan enak gitu kan. Nah, inilah bentuk kita agar organisasi ini seimbang gitu. Kita kalibrasi terus. Kalau kita hanya ke kanan yang kanan-kanan saja, maka individu ini nggak akan terberdayakan gitu kan. Mereka terkekang, mereka nggak maksimal gitu kan. Potensinya nggak keluar gitu. Tapi kalau kita terlalu ke kiri, ke individu doang, ke mensupport doang, ke eksperimen doang dan lain sebagainya, maka organisasi ini akan nggak terkontrol gitu, akan ada chaos dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk kita agar menjaga organisasi itu agar seimbang ya, agar balance gitu kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, waktunya juga terbatas. Kalau ada nanti ditanyakan atau mungkin nanti di akhir ya kayaknya ya, Aditya ya. Nanti silakan teman-teman, kita bahas saja. Nah, terakhir, tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan, sebagaimana pula nggak ada pertumbuhan dalam kenyamanan. Teman-teman kalau hari ini ngerasa nyaman, pahamilah bisa jadi nggak ada pertumbuhan apa-apa di dalam diri kita gitu kan, kita stagnan hidupnya. Tapi bagi hari ini teman-teman yang ngerasa capek, ngerasa lelah, ngerasa nggak nyaman dan lain sebagainya, pahamilah teman-teman, kita perlu syukuri gitu kan. Karena bisa jadi jauh di diri kita ada pribadi yang kemudian berkembang, ada pribadi yang makin mendewasa dan belajar banyak hal. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fajar untuk penyampaian materinya. Nah, teman-teman bisa dicontoh ya, untuk pengalamannya Kak Fajar ini udah banyak sekali, jadi kita bisa mengambil contoh yang baik ya. Acara selanjutnya agar kita tidak bosen, tidak boring, ini dari tim panitia ada game kecil-kecilan yang akan disampaikan. Monggo Mbak Dina bisa menyampaikan gamenya.
Oke, baik, terima kasih Mas Adit atas kesempatannya ya. Ya, sebelumnya teman-teman, aku mau menyapa dulu. Selamat pagi buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Oke, nggak kerasa ya, ternyata udah jam 10 acara kita berlangsung. Dan supaya kita bisa lebih rileks, ya, lebih santai, tim-tim panitia sudah menyiapkan sebuah game yang semoga bisa menghibur teman-teman ya. Dan di sini saya nggak sendiri, teman-teman. Saya bareng teman saya, rekan saya namanya Kak Dina. Halo Kak Dina, udah ada di ruang Zoom. Halo Kak Dina. Sudah terdengar suara saya? Iya. Halo Kak. Sudah Kak, sudah. Ya. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Dina Nurahmatika, biasa dipanggil Dina. Saya di sini selaku pemandu pada acara ini untuk ice breaking-nya. Nah, nanti teman-teman kita bisa bermain yaitu mengenai gambar ya Kak Dina ya. Iya. Nah, nanti buat teman-teman tata cara permainannya, nanti buat teman-teman apabila bisa menjawab, nanti bisa langsung raise hand langsung aja ya. Baik, kita langsung aja nih pada gambar yang pertama. Kak Dina bisa langsung share screen gambarnya. Nah, di sini nanti teman-teman menebak ini gambar apa ya kira-kira. Jadi kalian harus bisa menebak gambar tersebut. Bentar ya teman-teman, kita tunggu dulu gambarnya. Teman-teman, ini tunggu dulu sama Kak Aldina. Halo Kak Aldina. Nah, oke, kita lihat gambar yang pertama nih. Kira-kira apa ya teman-teman? Kita langsung aja. Yang pertama ini ada gambar sebentar teman-teman, kita apakah sudah muncul? Sudah, muncul, Kak. Kak. Sudah ya. Oke, kita langsung aja. Kita langsung aja di gambar yang pertama. Bentar teman-teman. Oke, ini kita di gambar yang pertama. Ini terlihat jelas ini tuh hewan ya teman-teman, tapi ini mempunyai ekor yang berbulu. Nah, dari teman-teman bisa menganalisis ini hewan apa ya kira-kira. Jadi teman-teman bisa melihat nih, sepertinya ini hewan yang biasanya dipelihara juga. Tapi belum tentu juga sih apakah benar hewan tersebut. Nah, mungkin dari teman-teman bisa langsung saja raise hand. Nah, ini buat teman-teman yang belum pada sarapan harus tetap semangat nih, karena kita juga sudah mendengarkan
pemaparan dari Kak Fajar mengenai leader as a problem solver, dan nggak kalah seru juga nih, kita juga bermain tebak-tebak gambar yang nantinya juga ada kantor tes nih teman-teman. Jadi kira-kira ini gambar apa ya? Oh iya, ini ada Kak Mustaqim. Halo Kak Mustaqim. Halo, ya Kak. Iya. Bisa on cam? Bisa. Oh ya, baik. Oke. Kak Mustaqim ini kira-kira ini gambar apa ya? Gambar anjing Kak. Anjing. Oh, apakah benar ini gambar anjing, teman-teman? Apakah benar Mbak Dina ini gambar anjing? Halo teman-teman semuanya, maaf ya karena ada kesalahan teknis, jadi belum bisa share screen. Oke, teman-teman yang lain harap tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Oke, jawaban dari Kak Mustaqim ini tadi anjing ya Kak ya? Ya. Mungkin dari teman-teman lainnya itu hewan apa ya selain anjing? Oke, Kan kita banyak. sambil menunggu ini ya teman-teman, sambil menunggu diperbaiki supaya bisa share screen lagi. Ini aku izin ini ya Kak Dena ambil alih forumnya sebentar. Oke, mungkin teman-teman yang tadi sudah mengikuti kegiatan dari awal, boleh dong sharing ke kita insight atau kesan yang didapatkan setelah mendengarkan materi dari Kak Fajar, apa sih? Kurang turu ya Pak. Saya kurang turu. Nah, kita sembari menunggu nih teman-teman. Oke, di sini ada 65 peserta. Silakan bagi teman-teman, nggak mungkin dong nggak dapat apa-apa dari penjelasannya Kak Fajar tadi. Atau minta ditunjuk. Nah, ini mungkin masih pada malu-malu Kak sebenarnya sih. Oh ya, kamu Sakim ya? Oke. Oke, ada yang raise hand tadi ya? Kamu Sakim. Mana ini Kamu Sakim? Iya. Oke. Saya Ya, boleh dong Kamu Sakim sharing dikit apa sih tadi yang didapatkan setelah penjelasan dari Kak Fajar? apa itu? Intinya halo. Kamu Sakim. Halo ya, intinya sebagai pemimpin tuh harus memiliki berapa tadi ya? Lupa. Karena enggak tadi kan gabungnya kan udah tengah-tengah acara, jadinya yang tahunnya dikit cuma apa pemimpin gitu. Gimana Kamu Sakim, maaf? Halo. Kita ke peserta lain ya. Oke, saya tunjuk aja deh, nggak apa-apa. Oke, dari Kak
Sebentar ya, siapa ya? Oke, ada dari Kak Nuraini. Yvette Nuraini. Halo Kak Nuraini, ada di tempat kah? Mohon maaf ya teman-teman, ini sebenarnya Dina juga terkendala sinyal sih, ya, karena laptopnya juga tidak bisa. Mohon maaf, Kak Adit, ini langsung saja di materi kedua atau bagaimana ya? Bisa kita langsung ke pembicara kedua aja, tidak apa-apa, karena kalau untuk Mbak Dina kan juga terkendala kan. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa pantau terus dan ada sesi akhir nanti tanya jawab. Nanti apabila ada pertanyaan yang menarik nanti akan ada debat. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Kak Dina. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman karena ada kendala teknis ya. Selanjutnya untuk pembicara kedua yaitu Kak Rifki Rido. Halo Kak Rifki. Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Mas MC bagaimana kabarnya? Mas, moderator ya? Pastinya sehat semua nih Mas Fatihnya Kak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, untuk Kak Rifki ini pernah menjadi mahasiswa di UIN Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan pada tahun 2016 ya teman-teman. Dan beliau juga pernah bekerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2021. Selain bekerja, beliau juga dulu pernah ikut andil dalam sebuah organisasi. Tentunya Kak Rifki dan Kak Fajar ini sudah banyak pengalaman ya. Jadi bisa dicontoh ya teman-teman. Baiklah, karena waktunya terbatas, langsung saja saya persilakan Kak Rifki untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak. Baik, saya udah bisa share screen ya? Boleh di enable dulu nggak? Soalnya masih belum bisa nih. Oh iya, sebentar. Sebentar ya Kak. Sudah muncul ya share screen-nya? Sudah Kak. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini di wilayah saya, semoga juga di wilayah teman-teman bisa secerah hari ini. Kita bersama-sama ada dalam acara webinar The Inspiring Leader in Organization yang diselenggarakan oleh Hima Adminkes Universitas ISA. Saya kemarin, beberapa hari lalu saya dihubungi untuk bisa berbagi bersama teman-teman yang berbahagia terkait memaknai kepemimpinan.
Seperti yang tadi sudah dijelaskan, nama saya Rifki Duasitama. Saya biasa dipanggil Rido, tapi teman-teman manggil Rifki juga tidak apa-apa. Saya sudah disebutkan dari Kesmas Win Jakarta, sempat menjadi ketua Demafikes dari 2019 sampai 2020, dan saya juga leadership dan public speaking trainer. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa mengambil ilmu pembelajaran yang berharga pada hari ini. Ya, dan juga saya juga bisa belajar dari teman-teman, dan semoga apa yang kita bagikan bersama pada hari ini ya bisa kita lalui dengan bareng-bareng dan dengan mantap ya. Oke. Saya mulai, ada satu quotes yang memang saya selalu bawa kalau saya membawakan kegiatan bertema leadership. Peter Drucker, seorang pakar kepemimpinan dari Amerika Serikat, itu bilang, only 3 things happen naturally in organization. Ada friction, confusion, and underperformance. Everything else requires leadership. Nah, saya mau tanya nih, ada dari teman-teman yang mau mendefinisikan nggak quotes ini? Kalau ada boleh raise hand. Saya hitung sampai 5 mungkin ya. Kalau nggak ada, nanti saya yang definisiin aja. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada nggak? Ini pastinya malu-malu sih, Kak. Oh, masih malu-malu. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, saya yang definisiin. Jadi Peter Drucker itu seorang pakar kepemimpinan dari Amerika Serikat. Dia bilang, ada 3 hal yang terjadi secara natural di organisasi. Pertama itu ada friksi, ada perpecahan, ya ada perbedaan pendapat. Pasti ada dalam sebuah organisasi. Yang satu pendapatnya pengen A, yang satu pendapatnya pengen B, yang satu pengen acaranya tanggal 2, yang satu pengen acaranya tanggal 9. Pasti ada pendapatnya masing-masing. Jadi dalam setiap organisasi pasti ada sebuah friksi. Yang kedua, dalam setiap organisasi pasti ada yang namanya confusion. Apa itu confusion? Kebingungan. Contohnya, orang yang baru masuk atau anggota-anggota baru biasanya dia masih bingung. Aduh, nanti tugas saya apa ya? Atau kalaupun bukan anggota baru, misalnya dia dipertemukan dengan satu masalah baru yang harus dipecahkan, tapi dia belum tahu solusinya. Maka dia menemukan kebingungan. Dan itu pasti ditemukan dalam setiap organisasi, dalam setiap berbagai macam level di organisasi. Dan yang ketiga yang pasti ada adalah underperformance. Apa itu underperformance? Artinya performa yang di bawah standar. Yang seharusnya misalnya divisi A mengerjakan 50 tugas, ternyata dia cuma bisa 25. Cuma bisa setengahnya, artinya underperforming. Nah, 3 hal ini yang pasti terjadi dalam setiap organisasi, itu membutuhkan kepemimpinan atau membutuhkan leadership untuk memecahkan masalah. Oleh karenanya, dari 3 hal yang pasti ada dalam setiap organisasi, maka dia butuh kepemimpinan. Dan siapa yang bisa memberikan solusi ini, ya tentunya adalah seorang pemimpin yang memiliki kapabilitas atau jiwa kepemimpinan. Itulah yang dimaksud oleh Peter Drucker. Nah, sekarang kamu mau interaksi lagi nih. Kira-kira ada elemen apa aja dalam kata kepemimpinan? Nah, ini aku bikin berbagai macam kemungkinan elemen yang mungkin teman-teman sebutkan. Jadi boleh aku minta teman-teman berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Karena kalau teman-teman berpartisipasi aktif, maka ilmunya nggak cuma lewat doang di kepala, tapi ilmunya bisa terserap, nggak cuma di kepala, tapi bisa dalam tindakan, dalam perilaku yang bisa teman-teman lakukan. Oke, ada nggak yang mau kasih satu kata aja, nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Dari kepemimpinan itu, kira-kira ada unsur apa aja? Ya, terutama teman-teman dari Hima Administrasi Kesehatan pasti harusnya jago-jago nih masalah leadership. Boleh? Open mic-nya, perkenalkan diri, lalu Kak, di kepemimpinan itu misalnya ada pemecahan solusi, gitu. Nggak apa-apa, sebutkan aja, nanti kita buka bareng-bareng. Ayo, boleh? Satu, open mic, tunjuk tangan. Atau mau saya tunjuk? Coba ya, kita
Ada yang mau relawan untuk bilang kira-kira di elemen kepemimpinan itu ada apa? Mbak Puspita Arum mungkin. Nggak apa-apa, sebut aja satu kata. Misalnya kepemimpinan itu ini Kak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, Irmindia Puspita Arum dari Prodi Administrasi Kesehatan. Ya, kepemimpinan itu sebuah untuk menyalurkan kita itu bisa jadi pemimpin. Dan pemimpin itu untuk bertanggung jawab dan sebuah contoh buat teman-teman. Oke, wah cakep nih jawabannya. Ada penunjukan kemampuan bisa, yang kedua adalah tanggung jawab, yang ketiga contoh. Ini nanti akan kita bahas. 3 hal ini juga ada dalam materi yang akan kita bahas ke depan. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Mbak Puspita Arum yang udah berani open mic dan ngasih pendapat. Keren. Yuk, yang lain ada lagi nggak? Kira-kira unsur kepemimpinan apa lagi yang mau sharing? Boleh open mic-nya? Dari panitia juga nggak apa-apa. Yang di panitia itu. Atau dari ini ada Mas Umar. Boleh. Atau siapa lagi? Barangkali ingin menyampaikan pendapatnya tentang kepemimpinan. Ayo teman-teman yang punya opini boleh disampaikan. Jangan malu-malu, nggak apa-apa, menyampaikan aja. Mbak Aldina mau menyampaikan sesuatu? Ya. Jadi kalau yang saya tahu, kepemimpinan itu harus berani untuk memulai sesuatu ya. Berani untuk memulai. Baik. Terima kasih Mbak Aldina. Boleh tepuk tangan juga buat Mbak Aldina yang sudah berani menyampaikan pendapat. Oke, karena tadi sudah ada yang menyampaikan pendapat, mari kita bongkar beberapa elemen yang ada dalam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan pastinya nanti bisa memberikan guidance. Apa itu guidance? Petunjuk. Ya, bisa memberikan bimbingan, petunjuk, sehingga siapapun yang dipimpinnya bisa terbimbing, bisa terlepas dari kebingungan. Karena tadi masalah utama organisasi ada apa? Ada salah satunya confusion, kebingungan. Maka seorang pemimpin yang memiliki kapasitas kepemimpinan nantinya dia bisa memberikan guidance bagi orang-orang yang dipimpin. Yang kedua, kepemimpinan bisa menghadirkan sebuah solusi atau solution. Jadi hadirnya kepemimpinan bisa menjadi solusi dari berbagai macam masalah, baik itu di organisasi terkecil ya, baik itu untuk masalah diri sendiri maupun organisasi yang levelnya besar, bahkan hingga satu negara. Itu butuh kepemimpinan yang bagus juga. Yang ketiga, vision. Tanpa tujuan, tanpa cita-cita, tanpa visi, kepemimpinan tidak ada apa-apanya. Ya. Lalu ada teamwork. Kepemimpinan itu akan berhasil jika dia bisa menjalankan kolaborasi antar tim, kolaborasi antar anggota. Sehingga yang kerja bukan sendirian, tapi bisa bersama-sama. Dan itu membutuhkan kepemimpinan. Lalu direction, arahan. Ya, memberikan arahan supaya orang-orang tuh nggak pusing, supaya bisa selaras, supaya perbedaan-perbedaan pendapat itu bisa disatukan. Maka butuh direction. Lalu ada apa lagi? Ada strategi. Kepemimpinan tuh nggak cuma pengaruh doang, nggak cuma tanggung jawab aja, tapi juga butuh strategi supaya pengaruh itu bisa benar-benar sampai untuk sama-sama melaksanakan tujuan yang diinginkan. Lalu ada juga communication. Kepemimpinan tanpa komunikasi yang baik, ya akan sia-sia. Makanya ilmu turunan dari kepemimpinan itu ada banyak. Salah satunya adalah komunikasi efektif. Dan yang terakhir itu adalah goal. Goal itu adalah anak dari sebuah visi, dari sebuah tujuan. Langkah-langkah pendek apa yang bisa dicapai oleh tim, sehingga tim itu nantinya bisa semangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya, melaksanakan tujuan-tujuan lainnya, sehingga bisa mencapai tujuan utamanya atau tujuan jarak jauh.
Karena seorang pemimpin itu harus tahu, bisa jadi tidak semua anggotanya itu kuat berlari maraton. Karena biasanya pemimpin yang sudah jadi pemimpin itu, dia merasa kuat lari maraton. Sehingga dia membawa organisasinya seperti maraton, ingin banyak kegiatan, ingin banyak tujuan-tujuan besar di masa yang akan datang yang ingin dicapai, tapi dia lupa bahwa masih banyak anak-anak atau para yang dipimpinnya itu belum siap lari maraton, belum siap lari jauh. Dia masih harus lari-lari jarak dekat. Sehingga makanya dibutuhkan gol-gol jarak dekat. Agar apa? Agar yang dipimpinnya tadi bisa mengejar atau mencicil tujuan itu hingga mencapai tujuan yang besar. Maka komponen kepemimpinan itu sebenarnya sangat banyak. Walaupun definisinya sangatlah singkat. Ya. Kalau kita tarik definisinya, sebenarnya simpel. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Tapi influencing nggak cuma mempengaruhi aja. Ada elemen-elemen tadi sehingga tujuan itu bisa kita capai. Ya, baik itu kepemimpinan diri sendiri, ya, self leadership, maupun team leadership atau kepemimpinan bersama timnya, maupun organizational leadership. Artinya bisa menggerakkan tim-timnya untuk menjadi organisasi yang memiliki sebuah pengaruh bagi organisasi atau bagi masyarakat lain. Kalau saya diminta mengisi memaknai kepemimpinan, maka yang pertama yang akan saya bahas adalah leadership starts with love of what you do. Jadi kepemimpinan itu dimulai dengan mencintai apa yang kamu kerjakan. Bagaimana kita bisa memimpin? Bagaimana seseorang mengeluarkan jiwa kepemimpinan kalau tidak punya rasa cinta terhadap apa yang dia kerjakan? Ya, sebagai contoh, kita mulai dari hal kecil. Memang pemimpin itu dibentuk. Jarang ada yang lahir langsung tiba-tiba jadi pemimpin. Bahkan raja aja yang biasanya keturunannya langsung jadi raja, itu ada prosesnya. Dia nggak langsung putra mahkota itu nantinya suatu saat langsung jadi raja tanpa dia dilatih, tanpa dia ditempa, tanpa dia dididik agar nanti bisa memimpin sebuah kerajaan. Semuanya diproses. Makanya saya percaya adalah leadership itu nurture, bukan nature. Walaupun nature-nya ada, tapi dia hanya berperan sedikit. Yang berperan banyak adalah nurture. Artinya lingkungannya, pembelajarannya dia dapat selama berproses. Nanti satu saat dia nanti akan ada kepemimpinan, ya. Sehingga leadership itu start with love of what you do. Jadi kalau kita bisa mencintai apa yang kita kerjakan, maka disitulah kita bisa memulai. Karena apa? Ketika kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan, maka kita tidak punya ruhnya. Ya, kita tidak punya semangat, kita tidak punya gairah untuk memiliki atau menggerakkan satu hal. Sementara leadership itu nantinya kan dia harus bisa menggerakkan. Dia harus bisa mengkomunikasikan. Bagaimana dia bisa mengkomunikasikan kalau dia tidak mencintai apa yang dia kerjakan? Makanya teman-teman yang dimulai dari hal kecil, aduh saya cuma staff atau saya cuma panitia kecil, saya cuma seksi perlengkapan, saya cuma seksi konsumsi. Tapi disitulah kemampuan kepemimpinan teman-teman diuji. Bisa nggak teman-teman melaksanakan tujuan-tujuan kecil? Bisa nggak teman-teman melaksanakan tugas-tugas terkecil? Gitu. Ya tantangan misalnya di tempat kerja. Aduh saya cuma staf biasa, staf administrasi misalnya. Apakah saya bisa nantinya bisa menjadi manajer administrasi? Dari staf ke manajer. Kan nggak mungkin tiba-tiba teman-teman lulus langsung jadi manajer tanpa ada track record sesuatu apapun. Semuanya diawali dari track record yang kecil. Mau dimulai dari organisasi, mau dimulai dari tempat magang, mau dimulai dari tempat kantor, dimulai dari hal yang kecil. Teman-teman dikasih tugas utama yang mungkin, ini mungkin masih mudah. Teman-teman cintai dulu. Ketika teman-teman sudah mencintai tugas itu, nanti akan dilihat, oh iya dia bagus ya mengelola tugasnya. Dia bisa amanah menjalankan tugas. Dia bisa memecahkan solusi yang diberikan, bahkan dia bisa memberikan dampak yang baik. Akhirnya apa? Diberikan kepercayaan yang lebih besar. Dari situ mulai dilatih kepemimpinannya. Level kita naik. Seperti tangga, berproses. Kalau kita nggak mencintai apa yang kita kerjakan, maka ya kepemimpinan tidak ada apa-apanya. Sama mungkin mengurus organisasi mahasiswa. Ketika kita tidak mencintai untuk berkiprah untuk masyarakat banyak, tidak suka membantu orang, mungkin akan susah untuk mengurus organisasi mahasiswa. Karena organisasi mahasiswa tidak digaji, ya, tapi dia harus mau bekerja, bahkan mungkin mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan uangnya, mengeluarkan waktunya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Kalau dia nggak cinta, gimana dia menjalankan?
Maka yang pertama dilakukan adalah love of what you do. Lakukan, cintai apa yang kamu kerjakan. Cintai apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, terkait leadership tadi, saya mungkin sudah bahas kalau leadership itu perlu ada tujuan. Ya. Selain tujuan, itu ada tujuan besar, jangka panjang, yang sifatnya outcome. Lalu juga ada tujuan output, ya. Output itu artinya yang dicapai titik akhirnya itu apa. Gitu ya. Untuk mencapai outputnya, pasti ada proses. Nah, untuk mencapai titik-titik proses ini, maka diperlukan sebuah misi. Misi itu bisa nanti dianakkan lagi sebagai goal, tujuan-tujuan kecil yang harus dicapai. Contoh, saya pengen punya organisasi atau punya bisnis atau punya sistem tata kerja yang nantinya tata kerja ini bisa efektif, ya, bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi, bisa menghasilkan SDM yang unggul. Bagaimana bisa menghasilkan hal-hal besar itu? Dimulai dari misi. Misinya, oh saya harus melakukan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Nah, nanti dibuat lagi, oh goalnya adalah tercapainya misal 1 webinar pelatihan kepemimpinan, sehingga nantinya di suatu saat nanti akan muncul SDM yang unggul. Gitu. Makanya tadi visi itu tujuan akhirnya, lalu untuk mencapainya dengan misi-misi, dan untuk mencapai misi itu kita anakkan lagi menjadi beberapa goal, beberapa tujuan-tujuan. Ya, itu penting dalam sebuah kepemimpinan, sehingga apa yang kita cita-citakan bisa dicapai dengan langkah-langkah kecil. Dan tentunya untuk menguatkan visi dan misi ini, seorang pemimpin harus bisa menanamkan value. Pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan harus punya value. Apa itu value? Value itu adalah nilai. Orang bisa mau terpengaruh, bisa mau ikut, bisa mau nurut, bisa mau terlibat kepada seorang pemimpin, karena pasti ada value dalam pemimpin. Contoh value-nya adalah, oh saya mau sama dia, mau dipimpin dia, karena dia adalah orang yang bisa dipercaya. Di antara orang-orang yang mungkin yang bisa saya percaya, dia yang paling bisa saya percaya untuk mengemban amanah di suatu organisasi ini, atau untuk mengemban amanah di satu tanggung jawab ini. Saya yakin karena value-nya dia punya, ya udah saya siap menjadikan dia pemimpin. Maka seorang pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan itu punya value, sehingga orang lain yang nantinya terpengaruh untuk mencapai tujuannya itu punya kelekatan emosional. Nggak ada yang namanya cepat burn out atau cepat mengeluh, tapi justru semuanya terlibat dengan rasa senang, dengan sukarela, karena ada value yang dirasa sama untuk diikuti. Apalagi untuk mencapai tujuannya. Makanya visi, misi, dan value ini adalah satu paket yang harus dibawa oleh pemimpin dalam setiap perjalanan. Ya. Nah, tadi udah ada yang bilang ya, Mbak Puspita Arum, kalau misalnya pemimpin itu memberi contoh, dan itu adalah benar sekali. Karena pemimpin tanpa contoh, ya dia akan sulit. Makanya untuk pemimpin, action is everything. Tindakan itu segalanya. Ya, kalau tadi kita udah bahas bahwa visi atau tujuan besar itu penting banget bagi pemimpin. Tapi yang bikin visi itu bukan cuma pemimpin aja. Bikin visi itu pemimpin bisa, pemimpi juga bisa. Cuma beda satu huruf, beda N-nya. Antara pemimpin dan pemimpi. Dua-duanya bisa bikin cita-cita, dua-duanya bisa bikin visi. Tapi yang membedakan pemimpin dan pemimpi itu adalah bagaimana dia mengkomunikasikan dan mengimplementasikan visinya. Kalau pemimpin, dia nggak cuma mengkomunikasikan doang tuh visinya kepada orang banyak. Dia nggak cuma mengkomunikasikan visi besarnya kepada orang yang dipimpinnya. Nggak cuma mengkomunikasikan value-nya, tapi dia bisa mengimplementasikan dalam hidupnya, dalam dunia nyatanya, sehingga orang bisa melihat, oh iya dia terbukti. Tujuannya dia benar-benar sungguh mau dicapai. Dia bukan cuma omdo, dia bukan cuma ngomong doang. Makanya pemimpin itu kan sedang dilihat mana buktinya gitu. Nggak cuma ngomong ngawang, saya ingin mensejahterakan ini. Tapi ternyata cuma lip service aja buat. Makanya pemimpin yang dicari adalah action. Contohnya, dia bisa nggak mencontohkan? Action itu nantinya akan melahirkan sebuah contoh, gitu ya. Makanya tanpa action, tanpa ada contoh yang dilihat, pemimpin nanti akan sulit untuk nantinya bisa dipercaya atau bahkan memberikan pengaruh. Makanya untuk melahirkan kepemimpinan membutuhkan action,
butuhkan tindakan. Sekecil apapun tindakan itu yang bisa membantu. Sebagai contoh, ketika saya memimpin organisasi, saya selalu melihat kalau misalnya sekretariat saya itu dulu biasanya kotor, entah karena kucing, entah karena orang yang membuang sampah di tempat sampahnya sudah benar, tapi tempat sampah itu di dalam dekat organisasi lalu diobrak-abrik oleh kucing, gitu ya. Tapi tidak ada yang bereskan. Tidak ada yang ini. Kalau saya cuma nyuruh-nyuruh orang, tolong dong beresin, tolong dong beresin. Orang mungkin, siapa lu nyuruh-nyuruh gua gitu ya. Siapa kamu nyuruh-nyuruh saya gitu. Nah, akhirnya saya supaya contoh, saya bawa sapu, saya bawa pengki, saya nyapu. Saya sapuin sampai bersih. Orang-orang lihat, akhirnya apa? Dia nggak enak. Dia tergerak sendiri. Dia langsung, Kak, boleh saya bantu nggak? Kak, boleh saya bantu? Iya, boleh. Coba bawa ini, coba bawa itu, coba sambil lap. Akhirnya apa? Ya udah, kita adain piket deh besok ya. Kita bersihkan bareng-bareng. Semuanya sepakat, semua bergerak. Akhirnya satu sekretariat ini bersih. Wangi. Gitu. Kenapa? Hanya mulai karena, oh iya, saya contohin nyapu. Saya contohin bersih-bersih. Akhirnya tergerak untuk bersih-bersih. Itu hal kecil yang bisa dicontohkan, orang lain akhirnya tergerak. Karena manusia kalau nggak dikasih contoh, kadang dia malas, dia mager. Ya, makanya action is everything. Ketika kita bisa memberi contoh, maka itu akan menjadi sebuah hal yang baik. Atau kalau dalam bahasa dakwahnya ada uswah, ya, uswah. Jadi kayak ada salah satu yang bisa dijadikan contoh atau panutan. Ya, kepemimpinan itu intinya kita bisa menghasilkan uswah. Ada uswah, qudwah, dan dakwah. Jadi bisa diberikan kepada orang-orang di sekitar. Tadi mungkin yang contoh sudah kita bahas ya, yang baru bilang. Terkait decision. Seorang pemimpin itu pasti tidak bisa terlepas dari yang namanya decision. Tidak bisa terlepas dari yang namanya keputusan. Karena dia harus bisa menghasilkan satu keputusan. Entah untuk keputusan yang kecil untuk dirinya, maupun keputusan yang besar untuk organisasinya. Lalu gimana nih caranya supaya kepemimpinan ini berguna dalam mengambil keputusan? Ada dua hal simpel, yaitu listen to others. Apa artinya listen to others? Mendengarkan kepada orang lain. Siapa yang kita dengar? Boleh yang kita pimpin, boleh yang luar kita pimpin. Kita dengar pendapatnya terkait keputusan yang mau kita ambil. Bagaimana pendapatnya. Kalau berbeda, ya udah dengarkan saja dulu. Setelah kita kumpulkan banyak pendapat, makanya tugas pemimpin. Do your judgment. Artinya lakukan judgment, lakukan penilaianmu terhadap apa-apa yang telah kamu dengar. Lalu gimana caranya kita bisa melakukan penilaian? Bagaimana caranya kita bisa memilih keputusan yang benar setelah kita mendengarkan banyak masukan? Disitulah makanya kepemimpinan butuh namanya kemampuan pembelajar atau mental pembelajar terus-menerus. Pemimpin itu artinya dilatih. Ya, kepemimpinan itu dilatih. Nggak ada yang nature. Nggak ada tiba-tiba dari lahir, nggak ngapa-ngapain, nggak belajar, tiba-tiba dia, oke, saya mau bikin keputusan besar untuk bangsa ini, saya dengar, lalu, oh ya udah pendapat kamu aja yang saya ambil. Nggak bisa. Dia harus belajar apa yang benar-benar fit, apa yang benar-benar dibutuhkan di tempatnya, memecahkan solusinya, baik di masyarakat maupun di organisasi. Jadi nanti dia bisa menilai, bisa memilih mana pendapat-pendapat yang bisa digabungkan ataupun dipilih salah satunya untuk dijadikan sebuah keputusan. Makanya pemimpin itu selain mendengar dan memberikan keputusan, maka ada tengah-tengahnya adalah belajar. Dari proses pembelajaran itu, dari proses trial and error, dari proses yang diikuti dari hal kecil, dari sebelum memimpin kita dipimpin dulu. Ya, sebelum kita bisa memimpin, kita pasti dipimpin dulu oleh orang yang sebelumnya pasti sudah memimpin kita. Dari situ kan kita banyak belajar. Oh, ternyata dia kalau memimpin itu gini. Oh, dia tuh kalau memilih kebijakan atau keputusan seperti ini. Jadi kalau nanti teman-teman sudah bisa mendengar masukan dari orang lain, teman-teman ketika mengambil keputusan tuh udah tahu, oh, saya sebelumnya melihat orang tuh ambil keputusan kayak gini. Ternyata caranya yang ini yang paling benar. Oke, saya ngambil keputusannya kayak gini. Makanya untuk mengambil keputusan, listen to others, mendengarkan, dan mengambil keputusan atau kebijakan atau penilaian yang kita mau. Gimana caranya? Tadi, proses pembelajaran yang kita lalui. Makanya, teman-teman kalau ingin melatih kepemimpinan, lakukan dan laksanakan proses itu. Kalau proses sekarang adalah dipimpin dulu, belum benar-benar memimpin, tidak apa-apa. Karena proses kepemimpinan itu dimulai dari dipimpin. Jangan pernah gengsi ketika teman-teman sedang dipimpin. Justru itulah ajang proses teman-teman belajar. Ketika pemimpinnya salah, jadi itu pembelajaran supaya teman-teman tidak mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh pemimpinnya. Karena pemimpin juga tetap manusia.
Bukan manusia yang sempurna, dia bisa salah, keputusannya bisa salah, tapi setidaknya dia punya proses kepemimpinan sehingga dia bisa memimpin. Tidak apa-apa selama proses itu ada kesalahan, tapi kemudian hari bisa diperbaiki dan pemimpin penerusnya bisa memperbaiki itu, tidak masuk ke lubang yang sama. Makanya kalau kata MC Soekarno juga, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, belajar sejarah masa lalu. Bagaimana pemimpin-pemimpin sebelumnya mengambil keputusan, bagaimana pemimpin sebelumnya mengambil tindakan dan kebijakan. Dari sana kita bisa belajar. Oh, ternyata begini, ternyata begitu. Kalau kita nggak belajar, kita nggak pernah tahu nantinya bakal kayak gitu. Ya, next. Tadi sudah kita bahas lagi bahwa ini ada kaitannya dengan pemimpin dan dipimpin. Pemimpin dan dipimpin adalah sebuah tanggung jawab. Nanti ada yang bilang kan Mbak Puspita Arum, kalau itu adalah tanggung jawab. Betul. Mau dipimpin, mau memimpin, dua-duanya ada tanggung jawab. Ya, yang memimpin dia harus mendapatkan trust. Dan dia harus mendapatkan kepercayaan dari yang dipimpinnya. Dan dia juga harus percaya kepada yang dipimpin untuk memberikan amanahnya. Karena pemimpin nggak mungkin mengerjakan semuanya. Dia harus membagikan pembelajaran itu prosesnya kepada yang dipimpin. Juga yang dipimpin, dia harus mendapatkan trust, mendapatkan kepercayaan dari pemimpinnya supaya dia bisa dipercaya, diberikan amanah untuk menjalankan prosesnya. Dan juga dia harus mempercayai pemimpinnya, memberikan amanah. Makanya trust and get trust itu penting dalam memimpin dan dipimpin. Bagaimana poin trust and get trust ini dapat? Ada 4 poin yang saya rangkum dari buku atau pembelajaran yang selama ini saya dapatkan. Yang pertama value, yang tadi kita udah bahas. Ya, value artinya nilai-nilai yang kita punya. Yang kedua adalah integritas. Integritas didapat dari apa? Dari action, dari tindakan kita. Tindakan kita bisa menunjukkan nggak integritas yang nantinya bisa ditunjukkan kepada orang lain. Yang ketiga komunikasi. Bisa nggak kita mengkomunikasikan tujuan kita? Bisa nggak kita mengkomunikasikan goals dan misi kita? Gitu. Dan yang keempat yang paling penting adalah empati. Seorang pemimpin harus punya empati, harus punya rasa emosional, perhatian, peduli terhadap yang dipimpinnya. Pun begitu juga yang dipimpin kepada pemimpinnya. Lihat pemimpinnya kecapean, nge-handle berbagai macam kegiatan, coba tanya kalau lagi luang. Boleh nggak saya bantu menyelesaikan permasalahannya? Karena dari situ teman-teman bisa belajar, oh ternyata progresnya seperti ini. Oh ternyata prosesnya seperti ini. Jadi 4 hal ini, value, integritas, komunikasi, dan empati ini adalah hal yang sangat penting untuk mendapatkan trust and get trust. Memimpin dan dipimpin. Sehingga proses ini akan terus-menerus dan akhirnya melatih proses-proses kepemimpinan. Makanya makna yang didapat dari sini adalah kita harus belajar. Belajar bagaimana kita nantinya mau menanamkan value apa. Kalau kita menanamkan value, artinya kita harus tahu dulu value apa yang mau kita bawa. Kalau kita nggak tahu value apa yang kita bawa, gimana kita mau jadi? Integritas. Integritasnya sejauh mana yang bisa kita tunjukkan? Kalau kita nggak tahu, gimana kita menanami integritasnya? Gitu kan? Mau nggak mau kita harus tahu. Yang ketiga komunikasi. Kalau kita nggak bisa ngomong, kalau kita nggak bisa mengkomunikasikan, bagaimana kita bisa berkomunikasi? Makanya penting belajar komunikasi. Jadi nggak berhenti nih teman-teman belajar. Oh, udah belajar nih memaknai kepemimpinan. Oh, udah belajar tadi sama ini terkait problem solving dan lain sebagainya. Jadi jangan cuma belajar sampai situ, teman-teman belajar bagaimana value yang harus dibawa. Value itu datang dari mana? Value datangnya dari keyakinan, dari iman, dari proses pembelajaran, dan juga dari proses mencontoh orang-orang yang kita kagumi. Itu tidak ada value. Ya. Integritas dimulai dari hal kecil, dari tindakan, dari nilai-nilai, dari value. Itu tentunya akan menghasilkan integritas. Komunikasi itu kita harus belajar. Bagaimana cara mengkomunikasikan suatu hal dengan efektif. Nggak harus selalu bicara. Mungkin dengan komunikasi di sosial media dan lain sebagainya. Itu ada ilmunya, komunikasi. Dan yang keempat, empati. Empati itu masalah emotional quotient. Masalah kecerdasan emosional. Itu juga belajar. Nggak ada yang tiba-tiba pintar emosionalnya gitu, tanpa belajar. Mengasah empati. Bagaimana? Mengasah kepedulian. Membantu sesama. Membantu orang. Peka terhadap situasi dan lingkungan. Ya, kalau empati udah terasa, maka trust and get trust ini akan mudah didapatkan. Baik pemimpin maupun yang dipimpin. Lalu, mohon maaf Kak, ya? Karena waktunya terbatas, bisa dipercepat. Oke, baik. Mohon maaf ya. Sedikit lagi
sedikit lagi, ada satu slide lagi, ya. Selanjutnya makna yang akan dibahas adalah leaders create more leaders. Artinya seorang pemimpin, ya, dari kepemimpinan ini maka dia akan mencetak pemimpin lain, ya, memimpin dan dipimpin. Yang dipimpin nanti akan dikader, akan dilatih melalui sebuah proses menjadi pemimpin baru. Makanya seorang pemimpin itu nggak cuma leha-leha, oh, jadi pemimpin, saya udah tinggal nyuruh-nyuruh doang. No, pemimpin itu nggak cuma nyuruh, bahkan nggak nyuruh-nyuruh, bukan kayak bos. Pemimpin itu tadi mencontohkan, bertanggung jawab, mempengaruhi orang lain, dan mencetak pemimpin baru. Karena kamu jadi pemimpin di titik ini, bisa jadi nanti kamu naik lagi, gitu. Amanahmu semakin besar, semakin luas, dan harus ada yang menggantikan posisimu di tempat itu. Bagaimana kamu bisa memilih penggantimu yang benar kalau kamu nggak melatih, tidak menciptakan pemimpin yang baru? Makanya PR pemimpin adalah kita bisa memaknai proses tadi, pemimpin juga harus bisa melatih orang lain menjadi pemimpin. Jangan ragu, jangan takut, saya takut tersaingi. No. Ketika kamu berbagi, ketika kamu belajar, ketika kamu melatih orang lain menjadi orang yang lebih hebat, maka kamu justru pemimpin yang lebih hebat dari dia. Kalau orang A yang kamu latih bisa jadi jauh lebih hebat, artinya kamu jauh lebih hebat dari dia, karena kamu bisa mencetak orang yang lebih hebat. Gitu. Makanya jangan pernah takut tersaingi. No, tidak akan. Karena kamu sudah mencetak yang terbaik untuk menjadi seorang pemimpin. That's a true leader. Dan yang terakhir, saya akan cerita tentang kisah Nabi Daud melawan Jalut. Atau ini di agama Islam, di agama Kristen, di agama Yahudi mungkin ya, itu ada kisah Daud dan Jalut. Atau mungkin kalau dalam cerita-cerita umum ada kisah namanya David and Goliath, ya. Dalam novel dan lain sebagainya itu banyak yang disadur jadi cerita. Ada yang tahu ceritanya bagaimana? Ya, kalau tidak ada saya cerita biar, ya. David and Goliath ini di luar negeri ya, secara bahasa bulinya David and Goliath, atau bahasa kitanya Daud dan Jalut, ya. Di masa Nabi Daud sebelum menjadi nabi, sebelum Nabi Daud menjadi nabi ya, ada namanya seorang raja untuk Bani Israel. Namanya adalah Raja Talut. Ya. Ketika saat itu Bani Israel itu tadi mengalami 3 masalah organisasi, ya. Bani Israel itu kan sebuah kelompok, sebuah organisasi saat itu, ya, sebuah kaum. Dia menemukan 3 masalah organisasi yang saya sampaikan di awal. Mereka menemukan perbedaan pendapat sehingga masyarakatnya terpecah. Mereka menemukan kebingungan, nggak ada arah, ya. Wah, pokoknya Bani Israel itu lagi acak-acakan saat itu. Lalu yang ketiga, dia juga banyak yang underperformance, banyak yang ya buruk lah kualitasnya saat itu, baik dari segi keimanan dan karakternya. Sehingga banyak orang yang berdoa saat itu kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya, meminta turunkanlah kepada kami seorang raja. Hingga akhirnya ada firman bahwa diturunkanlah kepada kalian tuh nabi, ada nabi yang menfirmankan bahwa ada seorang raja yang ditunjuk, yaitu namanya Raja Talut. Siapakah Talut ini? Talut ini dari kalangan petani, tapi dia punya kemampuan yang cerdas. Dia petani, kemampuan yang cerdas, kekuatan yang baik, dan dia ditunjuk oleh raja oleh Allah. Apa yang dilakukan Bani Israel saat itu? Mempertanyakan kembali. Kok petani jadi raja? Dia emang bisa apa? Kata Bani Israel saat itu. Namun akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, mereka sepakat untuk menerima Talut menjadi raja karena kemampuan kecerdasan dan kekuatan. Nah, cerita ada seorang raja dari wilayah lain namanya Jalut atau Goliath. Tampangnya seperti raksasa, pemimpin besar, kekuatannya kuat, tidak pernah terkalahkan ketika perang apapun. Dan dia memang suka merusak. Suatu saat, Raja Talut, Raja Bani Israel dipertemukan untuk perang bersama Goliath. Di kalangan Bani Israel ada seorang pemuda yang masih kecil, pemuda seusia kita. Dia bernama Daud atau David. Ya, dia bernama Daud. Daud itu masih kecil, dia belum menjadi nabi. Saat itu dia hanya ditugaskan dalam peperangan antara kerajaan Talut, ya, kerajaan Bani Israel dengan kerajaan Goliath. Dia tugaskan hanya untuk mengantarkan makanan bagi kakaknya. Mohon maaf Kak Rifki karena waktunya sudah habis. Sampai satu saat di titik peperangan, akhirnya tidak ada yang bisa mengarahkan Goliath atau Jalut karena dia saking powerfulnya, saking kuatnya. Hingga Daud ini akhirnya minta izin kepada Raja Talut untuk mencoba menyerang dia. Ketika bertemu, Jalut menertawakan Daud. Siapa kamu? Pemuda kecil bisa menyerang saya. Tapi Daud tidak pernah patah semangat. Dia terus tertantang. Dia menantang untuk terus melawan Jalut yang tidak terkalahkan. Bermodalkan apa? Ketapel. Dengan ketapel batu, dia serang. Hanya dengan beberapa kali pukulan,
hingga pukulan yang terakhir itu batunya terkena kepada mukanya, maka Jalut pun runtuh, mati, bersimbah darah. Hikmah apa yang kita ambil dari sini? Jalut itu adalah pemimpin besar bagi kaumnya, tidak terkalahkan. Dia seorang raja yang besar, dia pemimpin besar. Tapi dia bisa terkalahkan oleh seorang anak muda yang punya challenger mentality. Punya mental penantang, mental pejuang yang terus maju. Makanya di quotes terakhir saya, it's alright to be Goliath, but always act like David. Kamu yang sudah jadi pemimpin besar, kamu yang sudah punya amanah, udah jadi pemimpin, nggak apa-apa. Oke, fine, kamu udah punya kebesaran kamu jadi pemimpin. Tapi bertindaklah seperti Daud, seperti David, yang punya mental pemenang, mental penantang yang terus maju. Bukan mental pecundang, oh, udah jadi pemimpin tinggal nunjuk-nunjuk. No. Tapi kamu punya semangat untuk terus maju. Walaupun kamu besar, tapi kamu tetap bertindak seperti seakan-akan kamu masih harus belajar. Dan terus belajar. Sehingga nggak ada kamu rasa sombong untuk mengalahkan yang lain. Tapi terus belajar. Dan semoga makna kepemimpinan ini bisa kita ambil bahwa kita terus bisa belajar seperti apa yang dikisahkan dalam kisah Nabi Daud melawan Goliat. Ya, hal besar bisa kita kalahkan walaupun kita kecil. Ya, kalau kita udah besar, ya jangan kayak Goliat juga yang nanti akhirnya kalah, tapi tetap seperti David, seperti Daud yang terus menantang, terus memberikan tantangan-tantangan dalam kehidupan. Teruslah belajar, tetaplah merasa lapar, sehingga kita akan menjadi lebih baik lagi. Baca buku, take action, temukan mentor, ikuti kelas, dan make improvement. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rifki yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Dan tentunya juga nggak kalah menarik dari Kak Fajar ya. Oke teman-teman, ini telah tiba kita di sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa raise hand atau chat di kolom komentar ya. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman yang oh iya ini sudah ada yang bertanya. Baik, ini ada yang bertanya. Saya Niza ingin bertanya, bagaimana menurut pandangan kakak dalam memilih sebuah organisasi bagi mahasiswa baru? Apakah kita hanya fokus pada satu jejaring yang sevisi tapi progresif, ataukah kita harus perbanyak jejaring di mana saja walaupun beberapa ada yang tidak sevisi? Demikian ya, apa yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, mungkin dari Kak Fajar atau Kak Rifki bisa memberi jawaban, Kak. Sambil nunggu Kak Rifki dan Kak Fajar, bagi teman-teman yang lain yang
mempunyai pertanyaan bisa present atau chat di kolom komentar ya. Oke, saya izin jawab yang ini ya, yang dari Niza ya. Ya, baik, silakan Kak. Oke, nanti mungkin Mas Fajar boleh Bapak. Ya, oke. Kalau pertanyaan mahasiswa baru, fokus pada teman yang satu jejaring yang sevisi tapi progresif, ataukah kita harus perbanyak jaring di mana saja walaupun berapa deh? Yang tidak sevisi. Oke. Kalau masalah jejaring itu pilihan. Tapi kalau saran saya, pasang jejaring, maksudnya perbanyak jejaring atau networking itu di mana saja, karena semakin banyak network ya semakin bagus sebenarnya. Tetapi ada jejaring yang harus kita fokuskan. Gimana ya gini? Kita mengenal banyak orang itu boleh untuk tahu bagaimana pembelajaran yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, atau pembelajaran yang bisa kita dapat, atau mungkin hal-hal yang bisa kita bagikan bersama dengan orang lain. Itu penting kalau kita punya jejaring yang luas. Ya, mau sevisi ataupun tidak sevisi. Barangkali orang yang tidak sevisi dengan kita itu justru bisa memberikan pembelajaran berharga bagi kita. Atau bisa jadi dia menjadi koneksi dengan orang yang mungkin sevisi dengan kita di kemudian hari. Makanya jangan pernah menutup ya konsep jejaring itu. Cuman nanti ketika kita sudah punya jejaring yang banyak, kita harus punya fokus. Fokus mau bersama siapa, kita berjejaring secara fokus, secara intens. Kan nggak mungkin jejaring kita banyak, nanti kita, oh ya semuanya, capek. Ada hal tertentu atau orang-orang tertentu yang akan kita fokus bangun networknya. Ya. Nanti kita bisa milih, oh ternyata saya bisa bangun networknya dengan ini. Mungkin dengan yang ini, oh saya bisa kenal dan bisa dipertemukan dengan ini. Tapi saya tidak bisa banyak lama-lama dengan orang ini karena mungkin banyak hal yang terus berdebat. Ya udah, tapi kita kenal. Bisa jadi teman debat kita kalau kita butuh teman debat. Tapi ada teman lain yang bisa kita cari. Baik yang sevisi progresif maupun yang tidak sevisi. No problem. Tetap berjejaring. Cuman ada yang nantinya difokuskan. Dari jejaring yang kita bangun, ada yang difokuskan. Apalagi mahasiswa baru. Bangun kesempatan itu menjadi mahasiswa baru. Bahkan nanti mungkin sampai terus berproses setelah menjadi mahasiswa lama pun tetap bangun jejaring itu. Jangan sampai berhenti karena maba aja bikin jejaring, no. Tapi ketika terus berproses sampai lulus pun terus berjejaring, temukan yang bisa mengembangkan diri kamu. Ya, secara berbagai macam aspek ya, intelektual, spiritual, emosional, karir, hubungan hidup bahkan. Kan kita bahkan nggak bisa nemu jodoh kalau kita tidak berjejaring. Kan? Terus gitu. Semoga itu menjawab pertanyaan Niza dari saya. Mungkin dari Mas Fajar mau melengkapi, monggo. Baik, terima kasih Kak Fajar, Kak Rifki. Mungkin Kak Nisa sudah bisa memahami ya. Baik, ini sudah ada pertanyaan lagi Kak. Ini dari Kak Ali. Ya. Izin bertanya Kak, terkadang kita melihat seseorang mampu untuk menjadi seorang pemimpin, namun dia merasa belum mampu. Sebentar Kak, mohon maaf. Kenalkan, nama saya Ali. Izin bertanya Kak, terkadang kita melihat seseorang mampu untuk menjadi seorang pemimpin, namun dia merasa belum mampu untuk itu. Bagaimana cara mengembangkan dirinya agar mau menjadi seorang pemimpin? Terima kasih. Mungkin Kak Fajar ingin memberi jawaban atau Kak Rifki juga boleh. Oke, saya bantu jawab aja ya. Mungkin nanti Mas Fajar bisa melengkapi juga. Kalau misalnya ada yang melihat ini, pertanyaan sering banget saya dapetin ya. Terima kasih pertanyaan Ali ya, sudah bertanya seperti ini. Karena saya rasa banyak orang merasa seperti ini juga. Kita melihat seorang itu mampu jadi pemimpin, namun dia merasa belum mampu. Ya, makanya tadi ada yang memimpin dan dipimpin. Ketika ada orang yang ternyata banyak orang melihat dia itu layak, artinya dia punya value untuk mendapatkan trust, ya kan? Mendapatkan kepercayaan dari orang-orang sekitarnya. Maka tugas orang-orang sekitarnya yang nantinya akan merasa akan dipimpin oleh dia, memberikan support, memberikan semangat, dan meyakini orang yang nantinya mau memimpin itu.
Tapi supportnya tuh nggak cuma, ayo semangat ya kamu jadi pemimpin, atau disuruh maju. Nggak cuma itu. Support juga. Kamu apa yang sih yang bikin kira-kira yang bikin kamu masih belum percaya diri? Apakah ilmu apa? Apakah kamu takut berbicara? Ya udah yuk kita belajar bareng public speaking, kita latihan bareng-bareng yuk. Belajar bareng public speaking. Kalau memang dia ternyata, aduh saya masih belum berani bicara depan publik. Atau, aduh saya belum berani nih ambil keputusan. Ya udah belajar tentang decision making. Ada ilmunya. Ya. Decision making itu ada ilmunya tersendiri. Itu kalau dibahas tuh nggak bakal cukup 30 menit, bisa 1 hari kalau ilmu aslinya. Gitu. Bahkan berhari-hari juga ada. Gitu. Belajar bareng. Kita baca buku yuk bareng-bareng. Kasih dia buku untuk dibaca. Kalau nggak dibaca, hukum aja. Oke, bukunya saya tarik ya. Kalau misalnya 1 minggu nggak ada yang dibaca, saya tarik gitu misalnya. Nggak apa-apa, kita support. Kalau kita mau support seseorang jadi pemimpin, support. Nggak cuma support, ayo maju, saya kasih dana, nggak cuma gitu. Tapi support juga apa yang kira-kira dia masih merasa belum mampu, bagaimana cara mengembangkannya tadi, kita support. Supportnya nggak cuma semangat doang, tapi kita cari apa yang kita gali juga dia. Apa sih yang merasa kamu belum pede, padahal saya lihat kamu tuh mampu. Dukung. Kasih semangatnya semangat yang bentuk real gitu. Nggak cuma kayak lip service, semangat ya. No. Ya, kalau semangatnya doang mah, orang tipes juga disemangatin bisa. Gitu ya. Tapi kasih gitu pendukung-pendukungnya yang bisa membantu dia gitu supaya dia bisa. Semoga menjawab. Ya, terima kasih. Semoga Kak Ali juga sudah paham ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Puspita Arum, mahasiswa Adminkes juga nih. Bagaimana cara menyatukan 2 pendapat yang berbeda dalam sesi diskusi atau pengambilan keputusan? Terima kasih. Mungkin dari Kak Fajar nih bisa menjawab gantian biar yang lain juga ingin mendengar jawaban dari Kak Fajar nih. Halo teman-teman. Suara saya dengar? Ya, dengar Kak. Oke. Mohon maaf ya tadi dari belakangan sebentar. Berarti Ya, ini sampai mana tadi ya Ditya? Ini dari Puspita Arum bertanya, bagaimana cara menyatukan 2 pendapat yang berbeda dalam sesi diskusi atau pengambilan keputusan? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya dari Puspita ya. Pertama-tama perlu kita pahami dulu dalam sebuah diskusi itu, atau dalam sebuah rapat, atau dalam sebuah kita mau mengambil keputusan, ada pihak-pihak yang kontra misalnya, ada pihak-pihak yang nggak sependapat dengan kita misalnya. Nah, pertama yang perlu kita cernihkan terlebih dahulu adalah diri kita. Misal kita menyampaikan pendapat, orang lain mengkontra, keterimaan kita terhadap kontra dia ini apakah produktif atau kontraproduktif. Maksudnya gimana? Maksudnya ialah kita kalau ada pendapat kita yang dikontra sama yang lain, kita merasa sakit hati enggak? Atau kita ngerasa kita dijatuhkan enggak dan sebagainya. Kalau itu ada berarti ini penyakit yang perlu kita hilangkan. Karena ini seringkali ada ya di dalam organisasi gitu kan. Membiak lah di dalam organisasi. Nah, gimana mengatasi itu? Dalam sebuah diskusi, ketika ada orang lain yang menyampaikan pendapatnya dan kebetulan pendapat itu kontra dengan pendapat kita, anggap aja sebuah diskusi itu melengkapi Dek Puspita. Nah, ketika kita menganggap oh pendapat kita seperti ini, ternyata ada yang lebih mau melengkapi, berarti pendapat kita akan semakin lengkap gitu kan, semakin komplit. Nah, perlu kita uji juga dalam sebuah rapat itu, dalam sebuah debat bahkan, kalau ada orang yang mendebat kita, itu malah bagus loh, itu malah lebih positif bagi pendapat kita. Itu menandakan apa? Menandakan ide narasi kita, terus gagasan kita, itu diuji sama yang lain. Apakah emang seperti ini gitu kan? Apakah ada yang kurang, maka yang lain itu menambahkan. Yang lain itu menambal gitu. Nah, kalau kita memiliki mindset yang seperti itu, saya kira dalam diskusi itu akan saling selaras ya. Dan juga saya yakin dalam setiap organisasi perlu kita kedepankan yang namanya solution oriented gitu kan.
bukan dalam rangka ajang one man show atau show up dan lain sebagainya, ajang buat tontonkan diri sendiri gitu kan, ajang buat mencari muka. Saya kira itu enggak level organisasi yang produktif gitu. Nah, saya kira teman-teman dalam diskusi selalu mengedepankan solusi, selalu mengedepankan hal yang baik. Nah, ini pula dalam ilmu komunikasi yang saya pahami di antara organisasi atau di antara anggota dengan anggota yang lain, yang perlu kita utamakan ialah membangun hubungan itu ibaratnya kita membangun jembatan ya. Misal ada masalah, ada hal yang bertentangan, ya kita bangun jembatan seluas-luasnya. Jangan sampai ketika kita ada masalah dengan yang lain, kita malah membangun tembok gitu kan. Membangun tembok inilah yang membuat komunikasi antar anggota itu kadang terhambat, macet dan lain sebagainya. Itu sih di Puspita. Itu Aditya. Terima kasih Kak Fajar. Mungkin Kak Arum juga sudah bisa memahami, mungkin bisa paham ya. Ini ada yang bertanya lagi Kak dari Kak Saidatur Romah. Izin bertanya Kak, jika gaya leader sudah terbukti sukses, kemudian diterapkan di organisasi lain, apakah gaya tersebut juga bakal dipastikan sukses? Siapa nih? Mas Ridho atau siapa nih? Mungkin Kak Fajar bisa memberi jawaban lagi nih. Oke, salam ya Mas Ridho ya. Tadi belum sempat menyapa nih kayaknya. Oke, ada pertanyaan yang menarik ini dari Ayu ya, Ayu Setiawati ya. Jawabannya ialah belum tentu. Karena banyak faktor yang sukses atau enggaknya itu, kalau faktor itu ada di internal diri kita, maka itu akan mudah kita kendalikan ya. Kalau faktor itu sifatnya eksternal, maka kita akan bergantung pada sesuatu hal yang rapuh gitu kan. Kita akan gampang kecewanya. Nah, begitu juga di konteks kepemimpinan, apakah selalu bisa misal pemimpin itu ditransfer ke organisasi yang lain juga akan sukses? Belum tentu gitu kan. Faktornya banyak, variabelnya sangat banyak gitu. Nah, kemudian apa yang kerap kali atau fenomena apa yang kerap kali organisasi itu sukses dipimpin oleh seorang pemimpin? Yang pertama ialah pemimpin itu tahu tujuan organisasi ini atau esensinya organisasi itu kerjanya mau ngapain atau digunakan untuk apa atau goalnya pengen mencapai apa gitu kan. Kalau ia tahu, maka pemimpin ini tahu apa yang menjadi prioritas yang harus diselesaikan. Saya pernah ikut salah satu webinarnya seorang direktur BUMN ya, yang dia itu dari perusahaan saya lupa sebelumnya apa, tapi pindah ke Krakatau Steel gitu kan. Terus kemudian ia tahu oh ternyata masalahnya anggaran di perusahaan ini terlalu boncos gitu kan, terlalu keluar banyak gitu kan. Dan kemudian profitnya nggak stabil karena ternyata yang keluar cost-nya itu lebih besar ketimbang profit. Nah, ya kelola di sana. Hanya mengelola keuangan saja gitu kan, tapi itu menyelamatkan organisasi dari kebangkrutan. Nah, maksud apa? Maksud saya yang ingin saya sampaikan apa? Ia tahu apa masalah paling vital, paling fundamental saat ia pimpin gitu. Jadi setiap pemimpin itu ada masanya dan setiap masanya ada orangnya gitu kan. Maka nggak bisa disamakan antara organisasi hari ini dipimpin siapa, terus kemudian nanti dipimpin siapa, apakah hasilnya sama, itu nggak bisa gitu kan. Karena pasti ada tantangannya sendiri, pasti ada orang-orangnya sendiri gitu. Nah, maka pastikan teman-teman semua yang hari ini nanti kemudian akan menjadi pemimpin, ketika tampuk kepemimpinan itu di pundak teman-teman semua, pastikan teman-teman menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya gitu kan, dengan sehormat-hormatnya. Nah, yang saya amati juga di berbagai fenomena mahasiswa yang jadi pemimpin misalnya, jadi ketua B misalnya, jadi ketua organisasi misalnya, saya amati yang menjadi pemimpin ialah mereka yang ternyata kerja kerasnya lebih tinggi, loyalitasnya lebih terdepan gitu kan. Ia memahami masalah yang sekitarnya lebih baik ketimbang pemimpin yang lainnya. Akhirnya ia dipilih itu. Di antara banyak jabatan pemimpin, di antara satu doang jabatan pemimpin, di antara banyak orang yang menjadi calon pemimpin, hanya terpilih satu gitu kan. Bukan berarti yang lainnya nggak layak, tapi orang satu ini yang kemudian dianggap paling tahu masalahnya apa. Itu sih di Ayu Setiawati ya. Baik Kak, terima kasih. Oh, mantap. Baik, terima kasih Kak Fajar. Ini ada yang bertanya lagi Kak. Dari saya Sintan, izin bertanya Kak.
dalam sebuah organisasi tidak menutup kemungkinan ada gaya kepemimpinan yang otoriter. Jika di dalam sebuah organisasi terdapat pemimpin yang otoriter, bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Mungkin Kak Rifki atau Kak Fajar bisa menjawab, atau salah satunya siapa? Tunggu Kak Fajar dulu, nanti saya melengkapi aja. Oke, siap. Kita jika ada pemimpin organisasi kita yang ternyata otoriter. Kita tahu seseorang itu otoriter karena dalam setiap instruksinya ternyata lebih mengedepankan paksaan itu kan, atau lebih mengedepankan instruksi ketimbang memberikan pelatihan. Mungkin bagi kita yang sering mengalami, ini ibaratnya dia ini bukan pemimpin itu, tapi lebih layak dipanggil bos. Oh ya, apa suara saya putus-putus atau enggak ini? Adit ya? Aman Kak, aman. Oh aman ya. Di layar saya muncul nih unstable network kan. Oke, saya lanjut ya. Lebih cenderung dia seorang bos itu ketimbang seorang pemimpin itu kan. Kalaupun dia pemimpin yang otoriter dan ternyata anggotanya mayoritas ternyata nggak sepakat, berarti bisa dikatakan ada masalah yang besar di sana. Karena pemimpin otoriter pun di beberapa kajian, di beberapa literatur ada juga kok yang efektif gitu kan. Misal di Jerman ada Hitler gitu kan. Misal di Korea Utara sebelum zamannya Kim Jong Un gitu kan. Atau mungkin hari ini di China misalnya Xi Jinping gitu kan. Banyak pengamat kepemimpinan yang ia mengatakan Xi Jinping ini sukses gitu kan. Walaupun dengan gaya otoriternya, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan itu kan. Nah, yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah ialah ketika mayoritas yang dipimpinnya ini merasakan nggak sepakat lah atau nggak tepat lah dia memperlakukan anggotanya dan sebagainya. Ini ada masalah yang besar gitu kan. Nah, bagaimana mengatasi itu? Sampaikan itu. Sampaikan. Kalau biasanya anak muda itu menyampaikannya ya biasanya lewat ngopi ya. Ayo ngopi gitu kan, ngobrol dari pagi sampai pagi lagi misalnya. Atau mungkin lewat main PES gitu kan, lewat futsal misalnya. Kalau cowok-cowok ya, ada yang kayak gitu ya. Ini bagian apa? Kalau dia seorang teman kita, ini kewajiban kita buat mengingatkan. Gitu. Kalau kita secara profesional, berarti kita sampaikan melalui forum-forum pekan terbuka gitu kan. Kalau ada gesekan yang keras dan ternyata pemimpin ini nggak devaluasi, saya kira akan ada perubahan sosial di dalam organisasi itu. Entah anggotanya nggak mau gerak seperti yang tadi saya sampaikan di materi, anggotanya nggak gerak karena nggak sesuai dengan ketuanya gitu kan. Organisasinya kemudian mati sebentar gitu kan, vakum sebentar dan lain sebagainya. Itu sih buat jawabannya. Mungkin Mas Rido ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ada pendapat yang lain, silahkan. Ya, lebih sepakat ya sama Mas Fajar, luar biasa juga jawabannya. Ini pertanyaan yang ini juga cukup menantang karena memang orang yang bergaya kepemimpinan otoriter itu mungkin karena value yang dia dapat juga seperti itu, ataupun mungkin organisasi yang harus diatur memang ada yang harus secara kepemimpinannya diatur secara otoriter. Ya, yang misalnya kalau atasan A bilang A, ya bawahan harus A. Ya, contoh organisasi yang nantinya berkaitan dengan komando, ya peperangan itu kan harus menurut ya secara otoriter. Tapi dia hanya kondisional saat itu saja, gitu misalnya. Karena ada berbagai macam gaya kepemimpinan kan, ada yang otoriter, ada yang nantinya lebih demokratis dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam organisasi kepemimpinan otoriter, tergantung apakah organisasinya memang membutuhkan kepemimpinan otoriter itu. Kalau memang tidak membutuhkan, ya sudah gitu, tidak dikasih tahu aja bahwa memang organisasi ini tidak akan cocok dengan otoriter. Apakah nanti yang dipimpinnya cocok enggak gitu? Atau kalau ternyata organisasinya butuh yang dipimpinnya cocok juga dengan cara otoriter, ya nggak apa-apa, lanjutkan aja kalau memang cocok. Gitu. Tapi kalau memang tidak, ya maka harus dikomunikasikan. Karena kalau tidak ya tadi benar apa yang disebut bisa jadi kekacauan ya, atau mungkin tidak jalan-jalan gitu karena ataupun mungkin ada konflik gitu ya. Atau ya banyak hal yang terjadi. Jadi karena otoriter itu kan ya dia punya otoritas, punya kalau bisa bilang A ya harus A, kalau B ya harus B gitu. Artinya tidak mendengar pendapat lain, pendapat pimpinan adalah mutlak ya, biasanya saya tahu kan.
Itu ya, kalau tidak salah kayak gitu. Jadi ya dikembalikan lagi sesuai kondisi kebutuhan. Kalau memang ternyata tidak butuh ya komunikasikan saja. Toh memang kalau kita hidup di Indonesia ya sebagai negeri yang demokratis, maka menyampaikan pendapat itu adalah hal yang halal, hal yang boleh, wajar. Tidak salah ketika teman-teman menyampaikan pendapat, selama itu dengan koridor yang baik dan tidak dalam konteks yang menurut saya itu. Terima kasih buat Kak Rifki. Karena waktunya sangat terbatas ya buat teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab. Saya sebagai moderator minta maaf ya. Mungkin dari Kak Fajar atau Kak Rifki ingin menambahkan sebelum ditutup, Kak. Apa tadi ya? Closing statement. Oke. Mas Indra atau saya dulu nih? Monggo Mas Fajar dulu aja. Oke, siap. Izin ya Mas Indra ya buat closing statement. Oke, teman-teman semua, saya sangat senang ya bisa ketemu dan bisa dengan teman-teman di Universitas IFET, tetangga kampus saya, PTW gitu kan. Saya lihat wajah-wajah teman-teman atau mungkin semangat teman-teman tadi ketika di kolom chat ramai banget itu kan yang tanya sampai waktunya nggak memadai buat menjawab pertanyaan teman-teman semua. Saya sangat terbuka, misal teman-teman menanyakan melalui platform yang lain, WhatsApp, email atau mungkin Instagram dan sebagainya, saya sangat senang gitu kan. Saya melihat ada harapan, apalagi ini kebanyakan mahasiswa baru ya. Saya melihat banyak wajah-wajah yang bersinar, mata-mata yang penuh harap gitu kan, akan potensi dirinya yang pengen jadi lebih baik lagi, akan dirinya yang pengen belajar lebih banyak lagi gitu kan, membawa perubahan bagi sekitarnya, membawa perbaikan bagi organisasinya, bagi kampusnya. Maka saran saya, nggak apa-apa misal nanti teman-teman dalam perjalanan capek gitu kan, lelah gitu kan, nggak apa-apa asal jangan balik arah gitu kan, nggak apa-apa misal nanti teman-teman di tengah perjalanan mengeluh gitu kan, nggak apa-apa asal jangan balik arah gitu. Saya percaya selagi teman-teman yakin bahwa kebaikan yang teman-teman perjuangkan, bahwa tujuan teman-teman itu besar, tujuan teman-teman itu membawa banyak kebaikan, banyak kebermanfaatan, lakuin aja gitu kan, meskipun tantangannya berat. Usaha yang besar akan mendapatkan hasil yang besar gitu kan. Kalau kita pengen hasil yang kecil, usaha yang kecil itu kan mungkin hasilnya juga setara permen dan sebagainya gitu. Nah, maka pilihlah usaha dan tujuan apa yang pengen kita upayakan bersama. Itu mungkin dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Dari Kak Rifki mungkin closing statement nggak? Baik, closing statement dari saya. Setiap pemimpin itu melalui prosesnya. Maka lalui dan nikmati proses itu. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyepelekan hal kecil apapun dalam proses yang kita lalui. Karena kita tidak pernah tahu di masa mendatang dari proses manalah yang akan mencetak kita jauh lebih baik. Walaupun setiap proses akan mencetak kita di kemudian hari, tapi ada 1-2 titik proses yang nantinya akan menjadi batu loncatan dan akan mencetak kita lebih baik. Mungkin Mas Fajar menjadi ketua BEM di UNES, pasti dia melalui proses-proses yang panjang juga. Tidak langsung ujuk-ujuk jadi ketua. Ya. Dan pimpinan-pimpinan lain juga yang ada di negara ini pasti melalui proses dari hal kecil. Maka lalui proses itu, maknai setiap prosesnya, jangan cuma lewat aja, jangan cuma formalitas ngumpulin pengalaman yang nantinya bisa ditulis abrek dalam CV, tapi lalui prosesnya, nikmati prosesnya, dan ambil hikmah dan pelajaran dari proses. Itu saja yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi hikmah dan makna dalam kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Fajar dan Kak Rifki yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mencontoh Kak Rifki dan Kak Fajar ini ya. Dari saya, bahwa sebagai seorang pemimpin, tentunya kita harus bertanggung jawab pada apa yang sudah kita pimpin ya. Terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung acara hari ini. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Administrasi Kesehatan, kepada para narasumber, dan peserta yang sudah hadir hingga selesai. Dan jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Untuk kakak narasumber, nanti bisa memilih 2 pertanyaan yang menurutnya terbaik agar mendapatkan door prize. Bisa sekarang, Kak. Ini milihnya gimana ya? Nanti saya satu, Mas Fajar satu, atau saya sama Mas Fajar sama-sama voting tiap pertanyaan atau gimana? Ya, satu-satu, dari Kak Rifki 1, dari Kak Fajarnya 1. Monggo Mas Ridho, pilih yang mana dulu biar agak sama pilihannya. Kalau saya karena ada Mbak Niza yang bertanya pertama juga, ya, dan pertanyaannya juga ini terkait jejaringnya untuk mengembangkan pengalamannya, saya rasa ini juga bagus. Saya pilih Mbak Niza. Thank you, Kak. Untuk dari Kak Fajar 1, Kak. Saya mau milih dari yang emang apa ya? Yang saya anggap menarik ya di kolom chat itu kan. Ada dari Friska nih, Friska Aning. Yang dengan adanya perbedaan gender yang belum sempat terjawab tadi, saya kira ini juga belum menjadi semangat ya bagi para perempuan. Itu juga hak mereka juga gitu, buat mengupayakan sebaik-baiknya potensi yang mereka miliki. Itu sih, Wahyu. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar dan Kak Ridho. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga acara ini memberi manfaat untuk kita semua. Saya selaku MC meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian dari saya, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Fajar dan Kak Rifki. Terima kasih Kak Fajar dan Kak. Sama-sama, terima kasih kembali juga buat. Oh iya ya. Ya. Baik, dari peserta boleh meninggalkan Zoom ya.